Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat dan juga pemirsa channel Syiar Banten yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan juga barokahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Baik sahabat dan juga pemirsa channel Syiar Banten rahimakumullah, kembali kita bertemu pada malam hari ini, itu hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir ya, 1447 Hijriah. Kembali channel Syiar Banten mengetengahkan sebuah acara obrolan dan analisis seputar Islam atau OASIS di segmen Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi yang ke-415. Dan tema yang akan kita gulirkan pada malam hari ini yaitu Palestina belum merdeka ya. Dan tentu acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan, itu dari pukul 20.00 sampai pukul 21.00 ya. Dan tentu telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini yaitu dua narasumber sekaligus ya. Yang pertama adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Zul ya, beliau sebagai aktivis Forum Intelektual Muslim Tangerang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan juga untuk narasumber yang kedua telah hadir juga di tengah-tengah kita. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Maman Abdullah Mumtaz. Dan beliau adalah sebagai aktivis dakwah Islam Kafah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat juga ya. Sehat Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk membahas tema kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat pemirsa sekalian pada malam hari ini. Dan juga pemirsa rahimakumullah, di acara OASIS atau obrolan dan analisis seputar Islam, tentu tema yang tadi sudah disampaikan yaitu Palestina belum merdeka, dan tentu kita akan memberikan kesempatan ya sebagai kata pengantar kepada masing-masing narasumber. Kurang lebih 15-20 menit ya kita akan memberikan kesempatan, dan setelah itu kita akan berdiskusi bersama-sama untuk memperdalam materi kita pada malam hari ini, dan tentu solusi yang akan kita ketengahkan di tengah-tengah pemirsa yaitu solusi Islam yang tentu solusi yang lebih hakiki lagi ya, yang tentu kita simak bersama-sama. Baik, kita beri kesempatan kepada narasumber yang pertama, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Zul, dan kepada beliau tafadhol. Ya, baik, terima kasih Ustaz Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi topik kita malam ini membahas Islam Buletin Kafah terkait dengan judul bahwa Palestina belum merdeka. Jadi pada tanggal 10 Oktober kemarin ya, itu telah diinisiasi adanya gencatan senjata antara Hamas dengan Israel yang dipelopori oleh Amerika, Qatar, Mesir, dan juga Turki. Nah, lalu kemudian
dinyatakan bahwa gencatan senjata ini itu bertujuan untuk memberikan perdamaian atau Iya. kemerdekaan bagi Palestina dan juga pembebasan sandera ya yang ditawan oleh Hamas. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah betulkah Palestina dengan gencatan senjata ini akan merdeka begitu ya? Atau ini hanya sekedar retorika atau hanya sekedar jeda menunggu badai yang lebih dahsyat lagi gitu ya. Nah, jadi kita semua sebetulnya sepakat dan setuju kalau Palestina itu harus merdeka. Iya. Kita sepakat dan setuju kalau rakyat Palestina itu bisa menghirup perdamaian, ya. Mereka tidak lagi di bawah tekanan dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi, laknatullah. Ya. Nah, namun pertanyaannya, mungkinkah merdeka? Karena faktanya masalah Palestina itu bukan masalah perbatasan antara Israel dan Palestina, bukan masalah sengketa tanah. Tapi sebetulnya ini adalah masalah penjajahan. Penjajahan yang sudah dilakukan oleh Israel sejak 14 Mei tahun 1948. Itu ya, jadi sudah cukup lama begitu. Nah, banyak yang meragukan kalau gencatan senjata itu akan memberikan kemerdekaan. Pertama karena selama ini sudah berkali-kali gencatan senjata itu dilakukan, tapi lagi-lagi Israel itu selalu melanggar, ya selalu melanggar perjanjian, dan bahkan faktanya pada saat gencatan senjata ini dibicarakan, Israel tetap melakukan penyerangan, gitu ya, sehingga di Gaza Selatan itu hampir 40 yang meninggal, gitu ya. Dan bahkan menurut banyak informasi itu tank-tank Israel masih berhadapan-hadapan dengan masyarakat Gaza atau kaum muslimin sana, bahkan di barak-barak mereka masih banyak pasukannya begitu. Nah, ketika Israel tidak pernah mengindahkan gencatan senjata perdamaian yang digagas termasuk oleh Amerika ini, itu kenapa? Karena memang dia tidak pernah juga dikecam gitu oleh dunia internasional dan bahkan selalu dilindungi. Dan faktanya bahkan bukan hanya tidak dikecam, bahkan banyak tokoh-tokoh ya negeri-negeri Muslim yang bahkan melakukan hubungan diplomatik begitu ya, hubungan kerjasama. Padahal udah nyata-nyata bahwa Israel itu adalah penjajah, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ini ada agenda terselubung, gitu ya, agenda terselubung yang dimainkan oleh Donald Trump untuk melucuti persenjataan Hamas. Jadi dalam 20 usulan ya yang dikemukakan oleh Donald Trump untuk mengawali terjadinya gencatan senjata ini, salah satunya adalah tidak dilibatkannya Hamas, gitu ya. Bahkan kemudian ini dijadikan kesempatan untuk melucuti persenjataan Hamas yang dianggap bahwa selama ini yang membuat keonaran itu adalah Hamas, gitu. Jadi dengan dalih war on terrorism, itu ya, maka kemudian Hamas ingin disingkirkan. Padahal selama ini yang membela, gitu ya, membela warga Palestina itu adalah Hamas gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa
dari 20 usulan Donald Trump itu, di mana di poin ke-9 itu memberikan wewenang untuk masa peralihan itu kepada Perdana Menteri Inggris Tony Blair ya. Tony Blair gitu ya, kepada Tony Blair. Padahal kita tahu sendiri bahwa Tony Blair lah yang menjadi bidan untuk melakukan serangan terhadap Irak gitu ya, yang kemudian menewaskan hampir 1 juta gitu kan kaum muslimin di sana dan merusak infrastruktur. Nah kemudian fakta lain gitu ya, fakta lain bahwa di sana nanti akan dibentuk gabungan tentara internasional gitu ya, yang dipimpin tentu oleh tentara Barat ya, tentara-tentara Barat termasuk ya NATO begitu kan. Walaupun mungkin ada dari negeri-negeri Islam, tapi yang memegang kendali adalah mereka begitu. Nah sehingga kemudian bagaimana mungkin gitu ya tentara asing itu yang bercokol menggantikan Hamas yang ada di Gaza itu akan berpihak kepada kaum muslimin gitu ya. Nah tentu fakta-fakta ini menunjukkan bahwa apa yang dicita-citakan Palestina merdeka itu sepertinya tadi hanya sekedar retorika gitu ya, hanya sekedar retorika atau hanya jeda sebentar menunggu badai yang lebih dahsyat lagi begitu. Nah mungkin itu pengantar awal gitu ya. Iya. Ya, sekurang kasih ya kepada Ustaz Abu Zul tadi yang sudah menyampaikan kata pengantarnya kepada kita semua seputar tentang tema yang tadi ya, Palestina belum merdeka, yang tentunya tadi ada poin-poinnya gitu ya yang disampaikan oleh beliau seputar tentang perjanjian itu ya, ada 20 poin itu ya, 20 poin penting dengan Israel ya, Palestina dengan Israel, diantaranya itu ada perlucutan senjata ya terhadap Hamas, terus juga kan ada pengembalian ini ya tawanan dan lain sebagainya, yang tentunya ini juga ada tadi disebutkan gabungan tentara nasional, ini kan juga berbahaya juga. Nah nanti istilahnya nanti Palestina yang merdeka tapi masih dikuasai oleh asing. Nah ini yang menjadi bahaya, dan itu juga ini juga dijadikan sebagai jeda tadi ya, bisa jadi ya untuk sekarang ini kan istilahnya gencatan senjata ini. Nah nanti kita khawatir juga bahwa nanti beberapa hari ke depan ada lagi serangan lagi gitu, hanya sebagai napas saja buat Israel gitu kan. Nah ini bahaya juga gitu ya, napas buat Israel, sehingga nanti penyerangan akan lebih dahsyat lagi. Ini yang nanti dikhawatirkan tentu oleh kaum muslimin. Baik sahabat juga pemirsa Oasis ya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berikan kesempatan kepada narasumber yang kedua untuk menyampaikan kata pengantarnya ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, kepada Ustadz Maman Abdullah Mumtaz. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Ustaz Dadan yang telah memberikan kesempatan pada saya ya terkait insya Allah tema pada kesempatan malam ini, Palestina belum merdeka ya. Insya Allah mungkin edisi 415 ini. Ya, Palestina belum merdeka. Nah berarti ya kita sebagai kaum muslimin yang tentu peduli dengan saudara kita di Palestina sana sangat menginginkan merdeka, sangat menginginkan saudara-saudara kita itu terbebas dengan berbagai belenggu. Hanya mungkin perlu kita ya cermati dan sepakati bersama gitu ya, karena realitas dan kenyataannya jangankan non muslim, kita muslim pun kadang-kala terjebak dari istilah dan makna gitu, itu merdeka gitu kan. Nah
ini merdeka dalam konteks konstitusi secara umum yang kita pahami secara umum dan konteks hakiki Iya. yang dalam hal ini bagaimana Islam memandang semua arti dan merdeka itu berbeda. Kita sangat berharap tentu karena ini juga tuntutan akidah dan syariat kita yang menginginkan merdeka secara hakiki, Iya. bukan merdeka secara konstitusi umum. Iya. Nah, di sini kita baiklah mungkin di sini sepintas ya secara umum ya kan Palestina belum merdeka. Artinya apa ya? Mungkin gambarnya secara umum. Coba kita masuk dalam makna secara umum bahwa dalam pemahaman umum kartu merdeka itu sebuah wilayah ataupun sebuah negara yang akan merdeka itu kan harus mempunyai beberapa syarat. Yang antara lain ya harus punya wilayah gitu ya. Iya. Wilayah dan kita tahu bahwa sekarang wilayah Palestina semakin menyempit dengan berbagai macam intimidasi sebagainya yang dilakukan Israel ya kan, dan terakhir tercatat hanya 6.020 km persegi dari total keseluruhan wilayah Palestina yang di awal pengambil alihan oleh Israel pada tahun 1948. Ya, tercatat sekarang apa namanya luas Israel itu 22.072 km persegi dengan jumlah penduduk untuk Palestina 5.000 ya kurang lebih 6.000 jiwa lah, ditambah sekarang kan semakin berkurang karena berbagai macam praktek apa namanya genosid ya istilahnya gitu. Dan kemudian juga ini jumlah penduduk Israel membengkak hampir 10 juta tercatat terakhir. Ya persisnya 9.554 jiwa dan mungkin ini akan terus bertambah kalau umpamanya kondisi apa namanya ke depan ternyata kesepakatan ini akan disepakati gitu ya. Dan juga ya apa namanya punya pemerintahan jelas ini pemerintahan yang ada ini kan pemerintahan yang dulu dijelas oleh apa namanya Ormas Fatah gitu ya. Hanya bayang-bayang aja dari barat gitu. Artinya ya mereka bagian daripada apa namanya pemerintah yang disepakati ataupun yang berpihak ke barat. Ini terlihat adanya kontradiksi dengan Hamas. Terus ketiga juga adanya suatu struktur ya pemerintahan, ya kan ada struktur pemerintahan yang mengelola dan juga berdaulat di dalamnya. Dan ini kalau kita melihat fakta sekarang itu semua tidak terpenuhi ya kan, belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Idealisme jangankan kan hakiki, konstitusi pun belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Nah, kita mengharapkan ya justru ke depan Palestina tidak hanya secara konstitusi, secara yang tadi dijelaskan seperti itu. Tapi secara hakiki ya bahwa merdeka itu hanya tercapai ketika apa namanya kita baik dari sisi individu, organisasi atau negara itu hanya memperlakukan hukum Allah. Itu hanya memperlakukan hukum Allah dan kemudian juga mengemban misi-misi yang telah Allah gariskan atau yang telah Allah tetapkan. Nah, ini harapan-harapan ke depan kita melihat bahwa penduduk Gaza dari kesepakatan ini yang tadi sudah disampaikan meskipun ya kita saksikan dan kita lihat dari perkembangan sejarah ya beberapa kesepakatan itu tidak efektif dan hanya terkesan apa istilahnya itu rehat sejenak. Rehat sejenak. Dan ini bukan berarti negara-negara Arab tidak memahami, mungkin saya yakin, kita yakin juga di sini memahami. Itu tabiat yang mungkin belum belum bisa diubah dan entahlah kapan sampai diubah. Israel punya tabiat seperti itu. Dan anehnya negara-negara Timur Tengah itu lagi-lagi mereka menyusunkan perjanjian seperti itu ya. Kemudian juga tadi juga disampaikan mengajukan pendekatan diplomasi dan justru malah menjalin satu kerjasama. Dan ini tentu
kita tidak memandang satu sederhana ini, karena di balik itu semua itu mereka jelas punya kepentingan. Dan Israel jelas punya satu pelindung yang dimana kaum muslimin secara umum sekarang tidak punya pelindung atau junah. Dan itu yang menyebabkan sebagian besar kaum muslim atau non-muslim tidak berdaya menghadapi di balik Israel. Dan kita perlu suatu penyeimbang. Karena apa? Diplomasi apapun, kita tidak diposisikan seimbang dalam kaum muslimin yang diwakili oleh dalam ini bangsa Palestina, ya kan, tidak akan mendapatkan suatu kesempatan yang berimbang. Yang ini dibuktikan berbagai kesepakatan itu cenderung akan jomplang gitu ya. Iya. Jomplang. Kita akan posisi senantiasa terus-terusan di bawah konspirasi. Yang jelas akan merugikan kaum muslim. Nah, junah disebut adalah pelindung kita atau perisai kaum muslimin ya, yang juga berimbang dengan perisainya bangsa Israel, yaitu Amerika itu. Kita tahu Amerika adalah negara ideologis ya, kapitalis yang sekarang menjadi polisi dunia. Dan umat Islam hanya akan bisa terbebas dengan ini semua ketika junah itu terbentuk atau ada. Dan itulah institusi khilafah insya Allah. Demikian mungkin merupakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran kasiran kepada narasumber yang kedua, itu Ustaz Maman ya, yang tadi sudah menyampaikan tentang masalah kemerdekaan ya, tentunya ya, kemerdekaan yang hakiki, karena memang tadi judulnya itu Palestina belum merdeka. Nah, sementara kan kemarin katanya udah mulai mau merdeka gitu ya, seperti itu. Jadi ini disinggung pula oleh beliau seputar dengan kemerdekaan yang hakiki gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan juga mungkin yang saya juga sempat agak bingung juga, mungkin nanti ditanyakan nanti kepada beliau Pak Abu Zul, Ustaz Abu Zul seputar tentang posisi dari Palestina nih sekarang ya Ustaz ya. Posisi dari Palestina itu memang apakah itu negaranya itu memang ada gitu secara realnya ya, dari tahun 48 mungkin ya sampai sekarang itu. Apakah ada, apakah memang sebenarnya Palestina itu tidak ada gitu ya. Karena memang ini sekarang itu kan disebutnya tuh kalau dengan Israel itu kan konflik ya. Konflik. Jadi Palestina Israel konflik. Kalau konflik itu berarti kan posisinya ada itu. Ada. Palestina ada dan Israel ada gitu ya. Jadi itu apakah memang sebenarnya konflik, apakah memang posisinya itu Palestina itu terjajah gitu. Karena memang kan ada orang mengatakan ini Palestina merdeka, berarti kan terjajah posisinya itu kan, seperti itu. Nah, ada juga kan pihak yang mengatakan bahwa Palestina sama Israel itu adalah konflik gitu ya, konflik ya bersenjata lah istilahnya antar dua negara ini. Bagaimana posisinya saat itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita flashback ke belakang gitu ya. Jadi Palestina itu tahun 70 Masehi itu dikuasai oleh Romawi di bawah kekaisaran Titus gitu ya. Setelah Kaisar Titus merebut Palestina dari Persia itu ya. Nah, kemudian tahun 637 itu ya, Palestina itu dikuasai oleh kaum muslimin, di mana Khalifah Umar bin Khattab saat itu mendapat penyerahan kunci Palestina itu dari Uskup Sapranikus gitu ya. Uskup Sapranikus. Maka setelah itu Palestina menjadi bagian dari wilayah kekhilafan Islam yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, setelah Palestina itu masuk wilayah kaum muslimin, maka Palestina itu menjadi maju berkembang. Ya, karena apa? Karena Palestina itu menjadi jembatan penghubung perdagangan antara barat dan timur, terutama melalui Laut Tengah gitu ya. Nah, permasalahan Palestina itu muncul
itu setelah Theodor Herzl, Iya. itu ya. Theodor Herzl itu menulis sebuah artikel yang berjudul Der Judestit gitu ya, Yes. Der Judestit itu yang di mana dia ingin menyelesaikan masalah Smith, masalah penyiksaan ya terhadap orang-orang Yahudi itu bukan dengan cara asimilasi, tapi dengan cara pembentukan sebuah negara yang melindungi warga Yahudi gitu. Nah, ide ini awalnya memang diketawakan gitu. Mana mungkin gitu kan bangsa Yahudi itu bisa membuat sebuah negara. Kenapa? Karena saat itu mereka sedang tercerai-berai, diusir di mana-mana, disiksa di mana-mana, dikejar di mana-mana, ya, tidak diterima lah begitu ya, tidak diterima. Tapi Theodor Herzl tetap tidak bergeming gitu ya dengan berbagai cemoohan. Nah akhirnya kemudian tahun 1896 dia mulai menulis tadi artikel ya yang berjudul Der Judestat itu ya. Lalu kemudian 1897 dia kemudian mengumpulkan 50 tokoh-tokoh Yahudi, lalu mereka melakukan konferensi di Brussels, yaitu di Swiss, itu ya. Nah, dalam konferensi ini tokoh-tokoh Yahudi kemudian mendukung, termasuk penyandang dana terbesar, Kronstadt, gitu ya. Jadi sebetulnya pendiri negara Yahudi itu dua, pemikirnya adalah Theodor Herzl dan penyandang dananya adalah Kronstadt, gitu ya. Nah, setelah mendapat dukungan, akhirnya tahun 1902 itu ya, Theodor Herzl mendatangi kekhilafan Islam di Turki, ya, yang saat itu khalifahnya adalah Sultan Abdul Hamid II, ya. Nah, di mana Theodor Herzl meminta kepada Sultan Abdul Hamid II untuk mendapat tanah, sebagian kecil tanah di Palestina untuk menampung orang-orang Yahudi yang terusir dari berbagai negeri Eropa saat itu. Namun permintaan Theodor Herzl ini ditolak, walaupun Theodor Herzl itu membawa banyak uang ya untuk menyogok Sultan Abdul Hamid II, ya, dan bahkan ingin melunasi hutang-hutang kekhilafan Turki saat itu. Namun semua ditolak karena itu adalah tanah kaum muslimin, itu adalah tanah Khoraj, ya. Nah, akhirnya karena ditolak, Theodor Herzl kemudian berpikir, gimana nih caranya untuk kemudian menghancurkan daulah khilafah Islam, ya, agar rencananya terkabul, agar tidak ada yang menghalangi berdirinya negara Yahudi, begitu. Maka kemudian dia membuat sebuah badan politik ya, atau operasi intelijen gitu, yang bernama Lawrence of Arabia. Ya. Nah, operasi intelijen yang berjudul Lawrence of Arabia ini itu tujuannya adalah untuk menghasut dan memprovokasi pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Islam saat itu, ya, yang ada di Arab, di Mesir dan sebagainya, itu diprovokasi. Ya, intinya dengan operasi intelijen ini Theodor Herzl berharap para pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam itu membenci kekhilafan Islam di Turki karena bukan bagian dari wilayah Arab gitu, bukan turunan Arab, dianggapnya kan begitu. Itu adalah orang asing yang menguasai orang Arab begitu, ya. Nah, di samping dengan hasutan operasi intelijen itu, maka kemudian dibuat juga, ya. Dia mencoba memainkan peran juga, mendekati tokoh Yahudi dari suku Dumama, ya, yaitu Mustafa Kemal.
Iya. Yang saat itu pengaruhnya sudah sangat besar dalam militer karena dia yang memegang militer Turki saat itu. Yang kerjasama dengan Inggris akhirnya kemudian dijadikan sebagai poin untuk menghancurkan Daulah Khilafah saat itu. Iya. Ya. Nah, lalu kemudian teror Herjal juga menyeret-nyeret Turki untuk terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Ya, Perang Dunia Pertama itu kan terjadi tahun 1914 sampai 1918 itu ya. Nah, sebelum Perang Dunia berakhir itu antara Inggris dan Perancis yang didukung oleh Rusia dan Italia itu membuat sebuah kesepakatan perjanjian Sykes-Picot. Ya, Sykes itu adalah diplomatnya Inggris dan Picot itu adalah diplomatnya Perancis. Nah, itu terjadi pada tahun 1916. Ya, 1916 itu ada perjanjian Sykes-Picot. Nah, perjanjian Sykes-Picot ini itu perjanjian antara Inggris dan Perancis yang didukung oleh negara-negara Rusia, Italia dan negara-negara negara-negara sekutu lainnya itu untuk kemudian membagi-bagi wilayah kekuasaan Palestina. Itu ya. Yang akhirnya kemudian setelah Perang Dunia berakhir 1918 diadakan perjanjian Sevres. Nah, dalam perjanjian Sevres inilah kemudian ya wilayah yang diakui milik kekhilafan Turki itu hanya yang sekarang, Turki yang sekarang, Istanbul dan sekitarnya. Sementara Mesir, Yordan ya dan lain-lainnya itu dibagi-bagi ya. Nah, Inggris itu mendapat Palestina, gitu. Inggris mendapat Palestina. Nah, setelah perjanjian Sykes-Picot, maka 1917 itu dibuat deklarasi Balfour. Ya, deklarasi Balfour. Balfour itu nama perdana menteri Inggris saat itu, yaitu Arthur James Balfour, gitu ya. Nah, deklarasi Balfour ini hanya berisi 67 kata, itu ya, yang dimana isinya itu memberikan wewenang kesepakatan kepada Yahudi ya yang ada di Inggris, komunitas Yahudi yang ada di Inggris untuk mendirikan negara Palestina, untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Nah, dengan deklarasi Balfour inilah maka kemudian Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lain itu kemudian membiayai migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi itu ke Palestina. Nah, setelah kemudian orang-orang Yahudi bermigrasi ke Palestina, maka kemudian mereka dengan dukungan ya PBB, dukungan Amerika baru mulai bermain setelah PD2 gitu ya. Nah, akhirnya didirikanlah negara Yahudi di Palestina tanggal 14 Mei 1948. Nah, sejak itulah ya kemudian terjadi genosida yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Ya, sehingga tadi dikatakan wilayah kaum muslimin Palestina yang tadinya 100% itu hanya mungkin tinggal 10% aja, 10%. Yaitu di tepi barat dan Gaza. Dan Gaza sekarang ingin dihapus gitu ya, ingin dikuasai sepenuhnya. Nah, jadi kalau bicara apakah ada, Palestina yang memang ada. Ya, Palestina itu dikuasai, direbut ya dari kekuasaan Romawi itu tahun 637 Masehi dengan perjanjian Umayyah. Ya, sehingga kemudian tanah Palestina itu dikenal sebagai tanah Horoj. Ya, tanah Horojiyah itu tanah yang ditaklukkan melalui peperangan. Nah, tanah Horoj ini sifatnya jetnya itu dikuasai oleh negara. Diurus oleh Baitul Mal.
Sementara yang menempatinya, baik itu muslim maupun non-muslim, itu hanya memiliki hak daya pakai saja. Iya. Hanya mereka boleh mengelola, tidak boleh memiliki. Dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Nah, oleh sebab itulah, kalau kemudian ada keinginan ya membentuk dua negara gitu ya, antara Palestina dan Yahudi atau Israel, itu sebetulnya solusi yang tidak syar'i. Karena pertama, masalah Palestina itu bukan masalah perbatasan, Iya. ya, tapi masalahnya adalah masalah penjajahan. Penjajahan. Ya. Kemudian yang kedua, dengan solusi dua negara itu artinya mengakui penjajahan bangsa Israel terhadap Palestina. Padahal kalau kita mau jujur tadi, bahwa mereka datang ke sana itu adalah menjajah. Nah, buktinya itu bagaimana mereka sejak tahun 48 melakukan pembantaian terus-menerus terhadap kaum muslimin, mengusir, bahkan 2 tahun ini saja, itu ya. 2 tahun ini saja itu hampir 200.000 ton bom itu dijatuhkan ya oleh Israel untuk membumi hanguskan Palestina, terutama Gaza, gitu ya. Sehingga kemudian 90% bangunan di Gaza itu hancur. Baik itu masjid, baik itu gereja, baik itu sekolahan, baik itu rumah, ya, maupun fasilitas-fasilitas umum. Dan bahkan dinyatakan kemudian menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak, hampir 67.000, ya, selama 2 tahun ini aja. Iya, 67.000. Ya, 67.000 itu menjadi korban, baik itu laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil, bahkan bayi, begitu ya. Dan bahkan kemudian ribuan lagi itu masih belum diketemukan karena tertimbun oleh reruntuhan bangunan yang memang menimpa mereka, begitu. Nah, jadi kalau kita mau jujur bahwa sekarang ini sebetulnya Gaza itu berubah dari penjara terbesar ya menjadi daerah pembantaian terbesar sepanjang peradaban manusia, gitu ya. Nah, itu makanya yang kita harapkan ini bukan retorika gitu, tapi betul-betul memang rakyat Gaza itu merdeka, terbebas dari penjajahan Yahudi Israel Laknatullah, gitu ya. Nah, mungkin kalau ditanyakan begitu. Iya. Ya, syukur kasiron ya atas jawabannya kepada Ustaz Abu Zul. Ya, yang mana memang keadaannya begitu ya. Jadi kondisi daripada Palestina itu sebenarnya bukan konflik berarti ya dengan Israel itu, tapi memang dijajah gitu ya. Ya, kalau dijajah itu kan berarti otomatis itu harus diusir penjajahnya itu ya, harus dikembalikan kepada warga Palestina ya, tanahnya itu secara penuh. Kalau sekarang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Zul cuma 10% lagi, 90% udah lepas. Wah, berat itu istilahnya kan, seperti itu. Nah, ini kan sekarang itu memang sebenarnya sudah santer kan dari dulu ya, yang namanya solusi dua negara itu ya. Two state itu memang semua negara di dunia pun memang mendukung itu terhadap solusi dua negara ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, baik itu Indonesia maupun negara-negara lain, mungkin kalau sekarang yang terdengar itu ya tidak ada ya solusi yang lebih baik lagi. Cuman itu doang tuh yang disampaikan, karena memang yang menyampaikannya ya orang-orang yang inilah ya, yang mendukung terhadap negara bangsa kan, seperti itu. Nah, ini kalau memang misalnya ini solusi dua negara itu terus dikukuhkan dan terus disuarakan lah gitu ya tadi ya, disuarakan terus, apakah memang dengan solusi dua negara itu memang ada nggak istilahnya kesempatan kepada warga Palestina itu untuk hidup damai, tenang, tanpa konflik, dan kemungkinan besar tidak akan dibom lagi nih, tidak akan mungkin diserang lagi sama Israel. Itu bisa menjadi ini nggak istilahnya ya, bahwa solusi dua negara itu bisa menjadi alasan Israel itu nggak bakalan nyerang lagi lah gitu ya istilahnya. Bisa nggak seperti itu? Kalau memang solusi dua negara ini memang nanti digulirkan, jadi aman, damai, itu bisa terjadi nggak keamanan dari bangsa Palestina itu?
Kan kalau kita melihat kepada sejarah dari dulu itu sampai sekarang, kayaknya berbagai macam perjanjian itu dilanggar terus gitu ya, terus ya. dilanggar terus gitu, perjanjian apapun itu dilanggar oleh Israel. Nah sekarang karena memang solusi dua negara itu kan dukungannya kan memang kuat nih, Kuat. ya ada Amerika gitu ya sebagai kuncinya gitu, inisiator kuncinya kan ada Turki juga. Nah ini bagaimana ya Ustadz ini seputar solusi dua negara ini? Baik, solusi dua negara ini kita apa ya? Dari sisi cara berpikir yang normal standar lah, Iya, ya kan. Solusi yang dua negara itu kan yang menawarkan pihak siapa hmm, dan inisiasi siapa. hmm, Ini kan mayoritas dan keumuman itu ya Amerika dan iya, istilahnya mungkin bahasa ini ternaknya. Ya, kita tentu akan bisa memperkirakan hasilnya itu tidak Iya. akan maksimal ya. maksimal. Iya, Dan ini hanya merupakan legalisasi penjajahan Israel saja iya, atas tanah Palestina. iya, Bagaimanapun ya mereka apa namanya eh, tidak akan setuju kalau dikatakan penjajah sampai kapanpun juga, iya, dan tabiat memang seperti itu. Bahkan saya mungkin kita kalau flashback ke belakang gitu ya, kita ingat tersejarah, tapi maaf kalau mungkin ingin terlalu jauh. Ini negara pendukungnya pun kan Amerika. iya, Nah, itu. Kita ingat bagaimana Amerika dulu sejarah ketika menganeksasi benua Amerika, iya, ya kan? Itu dengan cara seperti itu juga. iya, Sampai etnis Hindia, ya suku Hindia, iya. sampai sekarang entah kemana. Jadi minoritas, Mungkin ada juga masih jadi minoritas. iya masih ada. Heeh. Apa mungkin cara seperti itu akan dilegalisasi, diadopsi sekarang Hmm. dengan menganeksasi Palestina? Tentu dengan istilah dan cara yang Iya. lebih soft ya, yang lebih mungkin terkesan manusiawi. Hanya ingat bahwa mereka itu dikendalikan oleh satu ideologi kapitalis Iya, yang caranya itu dengan imperialis. iya, Hanya mungkin caranya berbeda. iya, Dan jadi ini solusi dua negara jelas tidak akan bisa menjadikan solusi yang soft. iya, Karena apa? Apalagi tadi penjelasan dari Ustaz Jul ya bahwa akan dibentuk ya banyak rencana ya ke Iya. depannya tuh oleh Trump itu iya, adanya demilitarisasi iya, yang ini berpotensi akan terjadi pelucutan senjata oleh kelompok-kelompok senjata atau pejuang Islam di negeri Palestina, termasuk Hamas. Bahkan Hamas nanti kalau umpama gencatan senjata ini disetujui, nyaris tidak akan diakui iya, dalam struktur nanti yang akan dibentuk. iya, Eksistensinya. Betapa sakitnya, padahal selama ini justru yang berjuang Hamas ya yang menjual ke depan di berjuang terus. Palestina itu Hamas. Iya, Kemudian juga ini yang sangat apa ya istilahnya, dari sisi normatif berpikir itu adanya apa namanya bahasanya itu perdamaian, menciptakan Palestina yang bebas teroris dan deradikalisasi. Hmm. Bebas teroris, emang yang membuat bikin teroris kacau itu siapa? Ini terkesan kan Hamas. Iya, terkesan Hamas yang Ya jadi kan? terorisnya itu. Yang terorisnya itu Hamas. Dan juga deradikalisasi ini yang disebut radikalisasi. Jadi ini kan dagangan-dagangan yang khas mereka gitu. Iya, Dan ini juga bagian daripada apa yang disebut dengan perang pemikiran ya. iya, Gojel Fikr. Jadi ini kan perang itu dalam konteks kecilnya ada dua ya. iya, Ada Gojel Askari. Hmm. Perang langsung dengan angkat senjata, askari jangan pasukan ya. Dan Gojel Fikr. Nah, ya kita harapkan di sini kaum muslimin kalau memang faktanya kita
dengan istilahnya adanya negara Amerika yang kita jujur aja standar ganda lah dalam hal Iya. ini ya. Jujur aja standar ganda ya kan. Ya mbok kalau memang dari sisi Gojil Askarya sudah mungkin tidak banyak lebih jauh gitu. Iya. Ya minimal Gojil Fikri kita terus karena akan realitasnya juga kepada aktual nanti. Jangan kalah. Ya. Ya sangat patut disayangkan kemarin presiden kita ya di Dewan Keamanan PBB memberikan sambutan ya seperti itu. Cuma sepertinya lebih tegas dengan Presiden Kolombia ya yang begitu santer menyatakan bahwa ini adalah genocide. Iya. Genocide yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Bahkan UNAF itu adalah lembaga penelitian PBB lebih tegas lagi menyatakan di sana itu tidak hanya terjadi genocide, artinya penghapusan etnis, tapi di sana juga ada educide, penghancuran dari lembaga atau fasilitas pendidikan, Iya. juga degenerasi. Karena bom Israel itu tidak pandang bulu, meledak Semua dulu, dibom meledak gitu semua, ya. ya kan? Juga homicide, penghancuran rumah, tempat tinggal, pemukiman. Juga kemudian ecocide, lingkungan hancur, Bu. Hancur. Kemudian adalah culturecide, budaya. Dan ini yang jadi solusi dua negara ini jelas bukan solusi sahih. Tapi ini adalah solusi di mana di belakangnya itu sudah disiapkan skenario. Skenario yang begitu cantik di mana Amerika akan berkepentingan di dalamnya. Minimal kepentingan itu 3. Pertama, Amerika memastikan bahwa dagangan di sana itu tetap laku dan dipakai agar proses kapitalisasi di Timur Tengah tetap berjalan. Dia berdagangannya itu apa? Ide-ide ini. Iya. Demokrasi, HAM, dan juga mungkin seperti itu. Kedua, memastikan dominasi di Timur Tengah. Mendominasi tetap berjalan dan langgeng. Kemudian 3, tentunya tujuan akhirnya itu perampasan daripada sumber-sumber energi. Sumber kekayaan alam. Kita flashback yang tadi dijelaskan oleh Tajul, bagaimana ketika operasi Badai Gurun yang menerjang Irak, Iya. dengan narasi yang sampai sekarang tidak terbukti, tapi kehancuran Irak dengan korban 1 juta warga Irak, sungguh umat Islam sepertinya tidak ada harganya di mata mereka itu dibanding dengan kepentingan mereka mencengkram wilayah Timur Tengah. Itu mungkin saja. Ya, syukuran kasiron ya pada Ustaz Maman ya yang tadi sudah menyampaikan tentang solusi dua negara gitu ya. Ya karena memang kondisinya dijajah ya berarti tidak ada kondisi yang disebut solusi dua negara. Berarti itu harus dikembalikan 100% ya. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Abu Zuljo kan itu kalau menurut Islam itu adalah sebagai tanah khorojiyah ya. Yang harus dikembalikan gitu kan. Itu adalah tanah milik kaum muslimin, bukan tanah milik satu orang atau misalnya raja ataupun presiden gitu kan, seperti itu. Baik sahabat dan juga pemirsa Oasis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini karena ada 10 menit ya kita akan beri kesempatan untuk closing statement ya 5 menit 5 menit. Cuman di closing statementnya Ustaz Abu Zul saya juga sedikit nitip pertanyaan sekaligus sebagai closing gitu ya seputar tentang keberadaan pemerintah otoritas Palestina ya yang sekarang itu lebih bersuara gitu ya. Nah setelah sekarang mau dimerdekakan
Palestina sekarang bersuara gitu. Padahal itu waktu kemarin-kemarin tuh ngumpet kemana gitu ya. Iya, Bahkan ini cenderung menyalahkan Hamas juga ini. iya, Kenapa Hamas katanya melakukan begini 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 gitu kan. Sehingga terjadilah yang disebut dengan genosida gitu. Nah, ini justru malah jadi seperti ini ada ketidakharmonisan ya antar sesama muslim di sana atau sesama kelompok ya. Otoritas Palestina dan juga Hamas dan juga yang baru itu saya dengar ada yang klan Dugmus gitu ya, itu juga punya tentara juga, itu juga terjadi juga tuh kontak senjata dengan Hamas. Nah, ini juga bagaimana bisa merdeka ini antara sesama ini juga kelompok yang ada di Palestina itu ternyata gontok-gontokan juga ya. Bagaimana Ustaz sekaligus juga sebagai closing statement? Mana Ustaz Abu Zul silakan. iya. Ya, sebetulnya kita memang menyayangkan ya, Iya, terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin iya, gitu. Dan tentu perpecahan ini bukan tanpa sebab gitu kan. Nah, pastinya perpecahan itu ya karena provokasi kan gitu iya, dari provokasi. musuh-musuh Islam. Karena mereka intinya tidak mau gitu kan kaum muslimin itu bersatu ya. Padahal anjurannya kan wa'tasimu bihablillahi jami'an kan Iya, gitu wala tafarraqu gitu ya. Nah, cuman memang masalahnya begini. Mungkin itu harus diperbaiki secara internal lah ya. iya, Nah, masalahnya memang bahasa yang dimengerti oleh Israel itu bukan bahasa diplomasi, iya, tapi adalah bahasa jihad iya, gitu ya, bahasa jihad. Kenapa? Karena memang Allah sendiri sudah memperingatkan kaum muslimin tentang sifat dan sikap mereka. iya, Misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah dalam ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidana asadanas adawata lillazina amanu yahuda waladzina asraku. Itu ya. Jadi sungguh ya orang-orang yang begitu keras permusuhannya terhadap kaum muslimin itu adalah orang-orang Yahudi dan iya, juga orang-orang musyrik begitu ya. Nah, jadi Ibnu Qudamah gitu ya, eh, salah seorang imam besar dalam Islam itu memberikan sebuah pernyataan bahwa sikap terhadap musuh-musuh Islam termasuk terhadap Yahudi itu bukan diplomasi iya, gitu, tapi adalah jihad iya, fisabilillah. iya bisa bilillah. Jadi beliau mengomentari terkait dengan kondisi kaum muslimin itu. Jadi kalau ada kaum muslimin di satu wilayah yang terjajah gitu ya seperti di Palestina gitu ya, maka wajib orang-orang yang ada di sana itu berjihad Iya, membebaskan dirinya. Baik itu apapun namanya, apa itu Hamas, Fatah gitu ya dan apalah praksi-praksi yang ada di sana. iya, Harusnya mereka bersatu untuk kemudian berjihad. Nah, kalau kemudian kaum muslimin yang ada di wilayah itu tidak sanggup untuk menghilangkan kejoliman yang ditimbulkan oleh penjajah terhadap mereka, maka tanggung jawabnya melebar. melebar ya. Melebar terhadap kaum muslimin yang lain, termasuk juga kaum muslimin yang ada di negeri ini, Iya, begitu. Ya. Nah, cuma memang sekarang ini permasalahannya ya bahwa dengan batas nasien, gitu ya, dengan batas nasien itu orang menganggap bahwa masalah Palestina itu adalah masalah rakyat Palestina, iya, bukan masalah kaum muslimin, gitu. Ya, bukan masalah kaum muslimin. Sehingga dengan batas nasien ini orang menjadi banyak yang masa bodoh. Itu urusan mereka, bukan iya, urusan saya. Nah, disitulah jahatnya paham nasionalisme sebetulnya yang kemudian mengerat-ngerat kekuatan dan kebersamaan kaum muslimin gitu. Sehingga kemudian kaum muslimin itu tidak peduli gitu ya. Tapi insya Allah gitu ya, insya Allah dengan janji Allah dan Rasulnya bahwa ini akan berakhir. Ya, penjajahan orang-orang Yahudi terhadap eh, kaum Muslimin di Palestina itu akan berakhir. Kita ambil misalkan pernyataan Allah di dalam
Quran surat Al-A'raf misalkan ayat 7, Iya. surat Al-Isra ya ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa la yadkhulu masjidi kama dakhulu awwala marrah liyutabbiru ma'alau tadbiran. Jadi kata Allah ya, apabila datang bagi hukuman yang kedua, hukuman terhadap mereka ya, Iya. hukuman yang kedua, maka kami akan datangkan orang-orang yang akan menyuramkan muka-muka mereka. Yang menyuramkan itu artinya membuat mereka sedih, membuat mereka tertunduk, kalah gitu ya. Dan mereka memasuki ya masjid-masjid sebagaimana musuh-musuh orang-orang Yahudi di awal memasuki masjid-masjid pertama kali. Lalu kemudian kata Allah, Allah akan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, jadi ini memang belum terjadi saat ini. Belum ya. Belum. Karena solusi yang ditawarkannya belum syar'i. Belum sekali. Gitu ya. Tapi kalau nanti solusi syar'i itu terwujud, maka ini akan terbukti. Ayat ini akan terbukti. Dengan ayat ini, maka kaum muslimin akan mengalahkan, menghancurkan orang-orang Yahudi itu yang telah berbuat kejoliman yang luar biasa. Ya. Nah, itu ayat Allah. Dan bahkan dalam salah satu hadis, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu dinyatakan la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimuna yahud. Fayaqtuluhum muslimun hatta yatabiyal yahud min wara'i hajari wa syajari wa yaqulul hajaru wa syajaru ya muslim ya Abdullah haja yahudian hal fi fata'ala faktuhu ila qarqat fa innahu min syajaril yahud. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian kaum muslimin itu bisa membunuh orang-orang Yahudi itu. Gitu ya. Sampai kemudian mereka berlari ketakutan, bersembunyi di belakang pohon dan batu. Dan pohon dan batu itu kemudian berkata, gitu. Wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, ya, di sini di belakangku ada orang-orang Yahudi yang akan yang bersembunyi. Fata'ala faktuhu, ya, maka kemarilah dan bunuhlah. Ila korkot, bainahu min sajaril yahud. Kecuali pohon korkot yang itu pohonnya orang Yahudi kan. Iya. Nah, jadi intinya bahwa solusi dua negara itu bukan solusi syar'i yang tidak akan menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Bahkan kemudian itu melegalkan penjajahan bangsa Yahudi terhadap Palestina. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahasa yang dimengerti oleh Israel itu adalah bukan diplomasi, tapi adalah bahasa jihad. Dan itu insya Allah akan terbukti ketika kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin ya yang di dalam Islam dikenal sebagai khalifah gitu ya. Nah, di bawah kepemimpinan seorang khalifah inilah kemudian kaum muslimin akan bersatu meraih kemuliaan, meraih kemenangan ya, dan tentu ya kaum muslimin yang terjolimi akan dibebaskan. Ya. Dan insya Allah itu akan terjadi karena kita yakin dengan apa yang Allah firmankan dan Rasul janjikan. Ya. Baik, mungkin itu. Ya, syukran kasiran ya kepada Ustaz Abu Zul tadi yang sudah menyampaikan panjang lebar ya seputar tentang solusi dua negara tadi ya, tercakup juga sekaligus juga beliau untuk closing statement ya. Nah, satu lagi mungkin kita beri kesempatan Pak Ustaz Maman untuk closing statement ya seputar tema kita. Iya. Sedikit saja. Terkait masalah Palestina dan solusinya ya. Ini coba kita kata seorang ahli barat, dia itu seorang ahli bahasa logistik ya. Namanya Noam Chomsky. Dia mengatakan masalah Palestina itu masalah sederhana. Masalah sederhana. Yaitu kasus pengambil alihan tanah secara paksa. Ya kan? Dan ini adalah
memenuhi apa namanya, ya apa yang disebut dengan kolonialisasi. Mendiami, ya kan? Hanya kemudian masalah yang sederhana itu dibikin rumit, dibikin pelik, dan pelakunya kemudian memodifikasi terkesan pihak yang dizalimi, yang jadi korban. Nah, ini memang tabiat Yahudi seperti itu. Nah, sebenarnya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ya dan mungkin ini banyak dilanggar oleh khususnya para pemimpin kaum muslimin. Dalam surat salah satu Al-Maidah ayat 51 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatahidu yahuda wa nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, dan barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Naudzubillah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Seumpamanya umat Islam sekarang masih paling tidak punya semangat atau mungkin spirit ya mirip-mirip para sahabat dulu. Kita dulu teringat perang Badar ya. Jumlah kaum muslimin 300. Ya. Kemudian kurang kafir musuh kaum muslim 900. Kemudian perang Uhud jumlah kaum muslim pasukannya 1000 melawan 3000. Lebih besar lagi perang Khandaq, jumlah kaum muslim 2000 melawan 10.000, menang. Ya. Anomali sekarang, Masya Allah, jumlah kaum muslimin begitu banyak. Ini kenapa? Berarti ada sesuatu. Yang kalau kita cermati ya, mungkin ini salah satu ya pelanggaran secara kolektif. Ya. Yang telah Allah jelaskan. Salah satunya tadi, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Dimana kalau itu benar-benar terjadi, konsekuensinya berarti kita ataupun orang-orang menjadikan wali ya, orang kafir itu bagian daripada. Naudzubillah min dzalik. Artinya kelompok. Ya sudah. Mana mungkin istilahnya relasi melawan relasi bagaimanapun juga. Dan Allah tidak akan memberikan suatu rasa takut ke orang-orang kafir yang utara musuh Islam. Meskipun ya sebagian mungkin masih istiqomah, hanya mungkin di sini amar ma'ruf nahi mungkarnya udah mulai sangat lemah. Dan ini butuh satu nasihat terusan dengan metode dakwah, mengingatkan, mengembalikan kesadaran tersebut agar kita kembali beriman kepada Allah dan 100% menjalankan syariat. Demikian. Ya, syukuran kasiron kepada Ustadz Maman ya yang tadi sudah menyampaikan seputar tentang tema kita pada malam hari ini, seputar tentang Palestina belum merdeka. Ya memang belum merdeka Ustadz ya Palestinanya, karena memang solusi-solusinya tadi sudah disampaikan, bukan solusi yang syar'i ya, bukan solusi yang islami, tapi solusinya ya solusi yang tentu solusi nasionalis lah seperti itu mungkin. Baik sahabat dan juga pemirsa Oasis yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, dan syukuran kasiron ya kepada pemirsa yang sudah menyimak acara pada malam hari ini dengan tuntas ya selama 1 jam, dan juga syukuran kasiron kepada Ustaz Abu Zul yang sudah menyampaikan ya, dan juga Ustaz Maman ya, terima kasih. Dan kita tutup dengan pada malam hari ini akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.